Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama saya ingin berterima kasih kepada Bapak Imam Prayogo Inkom sebagai dosen mata kuliah algoritma pemrograman yang telah membimbing kami dalam pembelajaran. Tak lupa saya ucapkan terima kasih kepada teman-teman mahasiswa yang telah hadir. Kelompok kami akan mempresentasikan mengenai materi yang berjudul prosedur dan fungsi. Terlebih dahulu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 7. Yang pertama-tama saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Muhammad Zaki Mustafa, NIM 60324-021 bersama rekan saya Layatul Sofia, NIM 60324-027, dan rekan saya satu lagi Isnainul Khalifatun dengan NIM 60324-075. Di dalam materi ini ada 4 sub materi yang akan dibagi untuk setiap anaknya. Yang pertama ada pengertian dan contoh pemrograman modul, yang kedua pengertian, pendefinisian dan implementasi prosedur dan fungsi, yang ketiga pemanggilan dan tracking prosedur fungsi, dan terakhir studi kasus pemrograman modular dengan prosedur dan fungsi. Oke, kita masuk pada materi yang pertama, yaitu ada pengertian pemrograman moduler. Jadi pemrograman moduler adalah sebuah metode pembuatan program dengan cara memecah masalah menjadi beberapa masalah yang lebih kecil. Untuk menyusun pemrograman moduler ini dapat menggunakan konsep prosedur dan fungsi. Jadi pemrograman moduler ini adalah sebuah metode di mana kode program itu dipecah menjadi bagian-bagian yang lebih kecil yang disebut sebagai subprogram. Nah, subprogram juga sering disebut sebagai subrutin, modul, metode dalam berbagai sumber yang kami temukan. Fungsi dari pemrograman moduler ini yaitu membuat kode menjadi lebih terstruktur, lebih rapi, lebih mudah dipahami, dan lebih efisien dalam pengembangan. Pemrograman moduler ini dibagi menjadi 2, yaitu ada prosedur dan juga ada fungsi. Lalu kita masuk pada contoh pemrograman moduler. Kita mempunyai sebuah program hitung luas dan keliling persegi. Jadi program ini itu adalah contoh pemrograman moduler yang dimana dalam pemrograman ini itu dibagi menjadi 3 subprogram, yaitu ada prosedur tampilkan hasil, terus ada fungsi hitung luas, dan juga fungsi hitung keliling. Kenapa kok bisa disebut sebagai pemrograman moduler? Karena program ini tuh tidak penulis semua logika dalam satu tempat, melainkan memecahnya menjadi beberapa fungsi dan prosedur. Nah, tadi fungsi hitung luas dan hitung keliling itu hanya fokus pada perhitungan, sehingga kode itu lebih rapi dan juga mudah digunakan kembali. Lalu prosedur tampilkan hasil itu hanya bertugas untuk menampilkan output, sehingga main itu tidak terlalu panjang dan lebih mudah untuk dibaca. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai pengertian prosedur dan fungsi. Prosedur adalah subprogram yang digunakan untuk menjalankan serangkaian instruksi tanpa mengembalikan nilai secara langsung. Sedangkan fungsi adalah subprogram yang digunakan kembali baik di dalam program itu sendiri maupun di program lain. Fungsi dapat menerima input dan menghasilkan output. Selanjutnya pendefinisian dan implementasi. Yang pertama dari prosedur sendiri, kode program ini sudah tercantum. Nah, untuk tipe data void ini agar tidak mengembalikan nilai atau parameter. Lalu siswa sebagai nama argumennya. Lalu kurung buka, kurung tutup, kurung awal. Tipe datanya yang di baris kelima, string nama. String ini digunakan agar memasukkan huruf dengan satu kata saja. Lalu kita masukkan body di dalam kode programnya. Nah, lalu di baris ke-6 ada cout nama inline. Cout sendiri untuk memunculkan nama yang sudah diinputkan di kode programnya, dan inline untuk menyelesaikan baris
Lalu selanjutnya fungsi. Di fungsi ini di baris 9 ada tipe data string. Seperti tadi string untuk menginputkan sebuah huruf dengan satu kata saja. Lalu nama argumennya siswa, string nama. Di dalam kode programnya akan diinputkan nama Ani sebagai siswanya. Lalu di baris ke-11 ada return nama. Return sendiri untuk mengembalikan nama yang sudah diinput di kode programnya. Nah, ada sebuah catatan, yaitu prosedur ini tidak memiliki nilai kembalian, sedangkan fungsi memiliki nilai kembalian. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan pemanggilan prosedur dan fungsi. Di dalam prosedur sendiri, kita bisa memanggil dengan input siswa dalam kurung buka kurung tutup tanda koma. Nah, yang nantinya di dalam kurung buka kurung tutup ini bisa diinputkan nama bebas, misal seperti Budi di dalam output ini. Maka nanti bisa menghasilkan output di terminalnya yaitu Budi. Lalu di dalam fungsi sendiri, selanjutnya fungsi pemanggilan fungsi ini menggunakan kode program atau sintaknya cout siswa kurung buka kurung tutup inline. Nah, kurung buka dan kurung tutupnya itu kita isikan sesuai keinginan kita sendiri di kode programnya. Misal kita isikan Ani, di kode programnya diketik Ani. Nah, nanti ketika sudah diketik akan muncul, ketika di run akan muncul output di terminalnya dalam bentuk tulisan Ani seperti yang ada di slide PPT ini. Selanjutnya, saya akan menjelaskan mengenai tracking fungsi dan tracking prosedur. Tracking fungsi dan tracking prosedur adalah proses menelusuri alur eksekusi program secara detail untuk memahami bagaimana fungsi dan prosedur dipanggil dan dijalankan, serta bagaimana data berpindah di dalamnya. Di sini ada sebuah kode, di mana line 4, void Sapa ini mendefinisikan prosedur dengan nama Sapa, tetapi belum dijalankan. Line 5, cout halo selamat datang, di sini berguna untuk ketika prosedur dipanggil akan mencetak halo selamat datang. Di line 8, Sapa memanggil prosedur Sapa. Nah, ini ketika di compile and run akan muncul halo selamat datang. Ada sebuah kode mengenai penjumlahan. Pada line 4 ini integer tambah. Di sini mendefinisikan fungsi tambah yang menerima 2 angka atau integer. Kemudian pada line 5 return A plus B. Nah, di sini mengembalikan penjumlahan 2 angka. Kemudian line 9 integer hasil, yaitu memanggil fungsi tambah dan menyimpan A sama dengan 5, B sama dengan 3. Untuk line 10 yaitu cout hasil penjumlahan adalah di sini mencetak ke layar hasil penjumlahan. Nah, ketika kita compile and run akan muncul seperti ini. Hasil penjumlahan adalah 8 karena 5 ditambah 3. Here ada studi kasus. Nah, di sini kita mempunyai studi kasus menentukan status kelulusan siswa. Kita tuliskan seperti biasa, include iostream using namespace std. Untuk fungsi di sini bertipe data bool. Karena untuk mendeteksi apakah seorang siswa itu lulus atau tidak, jadi ketika nilai siswa itu lebih dari 75, maka dinyatakan lulus. Dan apabila nilai siswa kurang dari 75 atau sama dengan 75, maka dinyatakan tidak lulus. Nah, yang kita akan proses itu kan nilai. Otomatis memiliki parameter. Parameternya integer adalah nilai. Eksekusi di dalam bool atau fungsi ini ketika nilai lebih dari 75 dinyatakan lulus. Lulus ini dikatakan berkondisi benar. Jadi value-nya lulus itu true. Jika tidak, maka bernilai salah atau false. Kita membuat prosedur
kita ketikkan void data siswa. Nah, di sini void data siswa ini memiliki dua data, yaitu nama menggunakan tipe data string, nilai menggunakan tipe data integer. Selanjutnya, kita akan masuk ke pemanggilan, memanggil fungsi lulus nilai di dalam prosedur data siswa. Kita akan mengakses fungsi lulus dan variabel nilai. Jadi, variabel nilai yang ada di void data siswa akan diproses menggunakan fungsi lulus. Setelah pemanggilan diproses, kita cout-kan untuk menampilkan bahwa nama, nilai, dan dinyatakan lulus atau tidaknya. Lulus atau tidak itu bergantung dari nilai yang kita berikan atau nilai hasil prosesan yang ada dari fungsi lulus. Fungsi lulus yang berparameter nilai itu bernilai benar, maka kita akan cout lulus. Apabila tidak memberi nilai kembalian, tidak true atau tidak benar, maka cout di bawah tidak lulus. Nah, selanjutnya ini kita ke main program kita, yaitu beri dua variabel, string nama, kemudian integer nilai, kemudian cout-kan masukkan nama. Nah, karena nama bisa lebih dari satu kata, maka kita menggunakan getLine. Kemudian lakukan in terhadap variabel nama. Lalu di sini kita cout-kan nilai. Nah, in integer tidak menggunakan getLine karena tidak spasi. In variabel terhadap nilai. Kemudian kita memanggil prosedur. Jadi yang kita panggil bukan fungsi, karena fungsi itu kita panggil di dalam prosedur, dan prosedur diproses dalam main data siswa untuk parameter nama dan nilai. Jadi ini dibagi menjadi 3 subprogram. Fungsi, prosedur, dan mainnya terbagi menjadi 3 tersendiri-tersendiri. Ketika kita compile and run, kita inputkan nama, misal Raka Dwi, kemudian masukkan nilai misal 74. Nah, akan muncul bahwa nama Raka Dwi ini memiliki nilai 74, dinyatakan tidak lulus. Kemudian di sini ada Arka Pratama, kita masukkan nilai 90. Nah, di sini akan muncul bahwa Arka Pratama ini memiliki nilai 90 dan dinyatakan lulus. Oke, sekian presentasi yang bisa kami laksanakan. Apabila ada kekurangan, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.